Ya Pak Udaya, menarik sekali karena Anda sendiri sekolah sampai SMP, kemudian kursus bahasa Inggris berapa lama tadi? Setahun setengah. Setahun setengah, tapi kok Anda nekat buka les atau kursus bahasa Inggris? Emangnya boleh orang dengan kualifikasi Anda SMP, kemudian kursus bahasa Inggris bentar, belajar bahasa Inggris otodidak, terus bikin kursus, diizinkan? Nah itu dia. Jadi waktu saya mau ngajar khusus, saya iseng-iseng ngajar adik saya, tahun 76 itu saya sebagai volunteer, kawan-kawannya anak-anak SMP. Ternyata iseng-iseng saya itu ada animo dari teman-teman kawan saya, yang bilang, oh gimana kalau ngajar grup kami gitu. Ya, jadi saya coba, ya pokoknya dengan apa adanya, saya mulai di Grasi tadi, lalu saya pikir bahwa saya mau punya sebuah identitas. Saya coba-coba ke kantor Dikbud. Bagaimana Pak, saya mau mendaftarkan kursus? Boleh. Dan sangat responsif sekali. Tapi syarat-syaratnya, asal bisa ini ada kelas, ada Pak. Ya. Ada ruang kelas? Ada. Meja ada. Ada guru? Ada. Ada. Terus muridnya ada ya, ada Pak. Ada. Papan tulis juga ada. Pakai spidol malah. Orang-orang masih pakai kapur, selalu udah pakai spidol. Lalu kualifikasinya, nah itu yang jadi pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Nggak ada Pak. Ya kalau nggak ada dapat izin. Apa kualifikasinya? Ya jadi karena saya cuma SMP, ya, jadi nggak bisa. Oke kalau gitu, apa yang dibutuhkan? Ya harusnya sarjana. Akhirnya Anda mencari ilmu sebentar untuk memenuhi kualifikasi ke luar negeri ya? Nah, jadi waktu itu saya berangkat ke Inggris untuk mencari kualifikasi itu. Jadi saya ke King's yang di Inggris, dan saya ambil program yang 16 minggu. Jadi saya ambil dari Cambridge punya kualifikasi dengan ARLS. Yang secara kualifikasi memang meyakinkan bisa dengan profisiensi bahasa Inggris dari Cambridge itu setara dengan bachelor. Baik, kalau boleh saya singkat ini, Anda pulang, Anda bikin lembaga pendidikan bahasa Inggris, kemudian berkembang, tapi begitu ada kerusuhan, Anda ke Australia, kemudian Anda mulai melakukan usaha di sana ya? Ya, jadi saya ke Australia, saya usaha di sana, saya juga belajar juga di sana, saya jadi konsultan, saya belajar Australian Migration Law, dan saya lulus di situ, itu postgraduate certificate sifatnya, dan saya daftar untuk izin untuk jadi konsultan in migration. Sekaligus saya juga, karena memang saya cinta pendidikan, saya ikut dengan kawan sebagai minor shareholder, saya jadi director di 2 college di sana. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti juga perjalanan Anda dalam berusaha, sehingga Anda kemudian punya sekolah, namanya Princess, ya. Kemudian Anda juga mengembangkan King's. Dan yang menarik nanti adalah bagaimana Pak Udaya akhirnya kembali ke Indonesia untuk membuat sebuah museum. Ikuti kisahnya berikut ini. Meski punya pengalaman buruk dengan kerusuhan di tahun 1997, tapi Udaya tetap mencintai Indonesia. Kecintaan ini ia tunjukkan dengan banyak cara. Yang pertama, ia mendirikan sekolah yang diberi nama Princess Creative School dan menjadi konsultan bagi anak-anak. Ia bahkan menjual sahamnya di beberapa institusi di Perth, di mana ia menjabat sebagai direktur, agar dapat lebih fokus mengembangkan sekolah ini. Selama tinggal di Perth, Udaya memang selalu mengikuti perkembangan pendidikan anak-anaknya, terutama pada interaksi antara guru dan murid, dan penekanan pendidikan pada self-esteem murid, bukan hanya pada faktor akademis semata. Pengalaman-pengalaman inilah yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu bagi pendidikan dasar di Indonesia. Selain itu, dalam sebuah masa kepulangannya ke Tangerang 7 tahun lalu, Udaya merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangunan bersejarah yang ia akan jadikan museum benteng heritage. Secara bertahap, sejak tahun 2009, ia melakukan restorasi gedung tua dekat Klenteng Bun Tekbio di kawasan Benteng Tangerang. Restorasi ia lakukan secara teliti dan hati-hati.
Udaya prihatin pada kondisi kawasan pasar lama yang sudah semrawut itu. Dan ia bercita-cita untuk mengubah kawasan itu menjadi Museum Benteng Heritage. Sebuah cagar budaya sekaligus kawasan wisata. Seperti halnya kawasan pecinan Malaka di Malaysia yang menjadi objek turis mancanegara. Semoga dari anak Benteng Tangerang, kemudian punya bisnis yang berkembang, tadi sekolah sampai SMP, Anda pulang bukan saja lembaga pendidikan bahasa Inggris, tapi Anda juga membuat sebuah sekolah ya, Princess. Nah, apa obsesi Anda dengan sekolah ini? Saya melihat bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan sebuah negara. Dan kita juga tahu bahwa pendidikan kita di Indonesia ini, yang tadi kalau saya sepintas katakan, saya sebagai konsultan pendidikan atas, tapi di bawah ini memang perlu sekali pendidikan karakter. Dan saya yakin bahwa Indonesia itu suatu saat akan jadi negara yang cukup besar dan cukup kuat di dunia. Jadi selama saya di Australia, saya juga belajar, saya mendampingi anak-anak saya lihat bagaimana sistem pendidikan di Australia. Saya membatin, kenapa tidak saya lakukan di Indonesia? Itu yang kami lakukan. Itu yang Anda lakukan sekarang ya. Anda juga membuat sebuah museum. Ini agak aneh nih. Ya, saya sudah pernah ke museum atau calon museum ya, karena belum jadi benar. Pak Udaya, menurut saya ini saya nggak percaya bahwa ada orang mau pertama meluangkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan restorasi. Kedua, membuang uangnya yang begitu besar. Apa sebenarnya yang Anda harapkan dengan museum ini? Dasar pertama saya adalah bahwa saya bisa sampai hari ini karena saya dibesarkan, diberikan kepercayaan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Tangerang. Saya coba kembalikan dalam bentuk lain. Dan museum menurut saya adalah bagian dari pendidikan yang harus dipelajari dan harus dicintai oleh setiap orang. Tapi kenapa Anda mau? Waktu itu dari mana idenya, Pak Udaya? Saya lahir kebetulan di depan rumah itu. Jadi Di jalan dong berarti ya? Jadi Iya. saya belum selesai. Soalnya kalau depan itu belum tentu jalan, karena depan masih ada depannya lagi. Oh iya. Jadi seberang jalan. Ngeles. Ya jadi ya di seberang rumah yang jadi museum ini, dan saya tahu betul seperti apa dulunya. Waktu sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya pulang dengan anak-anak saya mau ceritakan, ini tempat kelahiran Papa. Tapi begitu saya lihat kumuh dan semrawut semua, ada rasa kehilangan saya. Bahwa dulu yang begitu bagus, walaupun dengan kesederhanaannya. Baik. Nah, kalau kita lihat kembali museum ini ya, ini nantinya akan dibuka untuk umum? Ya. Kapan? Bukan karena saya superstitious, tapi angka 11-11-11 kedengarannya baik. 11-11-11. Ya. Kita doakan semua agar mimpinya Pak Udaya tercapai. Terima kasih Pak Udaya. Waktu kecil, saya tuh selalu takut bagaimana kalau hidup saya harus seperti bapak saya. Saya takut kalau saya jadi sopir angkot juga.